Halo Sobat Tempo, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore at Tempo. Ngobrol inspirasi sore-sore at Tempo bersama saya Michelle yang akan memandu acara yang menarik ini. Kali ini saya akan mengajak Sobat Tempo untuk menelusuri dunia NFT dan juga Web3. Istilah yang mungkin yang sering sekali diomongin di media sosial tapi belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia. Saya juga akan berbincang-bincang dengan sebuah komunitas yang aktif sekali dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang NFT dan juga Web3 kepada masyarakat umum, khususnya di kalangan kampus. ID NFT adalah sebuah komunitas Web3 dan juga NFT terbesar di Indonesia. Komunitas ini berfokus pada edukasi dan adopsi, serta menjadi penghubung antara pelaku industri dan juga pengguna di Indonesia. Sekarang saya sudah berada dengan dua orang dari ID NFT, yaitu Kak Amelia dan juga Kak Liona. Halo Kak Amel, Kak Liona. Halo. Halo, sehat-sehat ya hari ini? Iya, Sehat. Aduh, alhamdulillah. Oke, jadi kita akan bertanya mungkin hal-hal dasar dulu nih biar semua masyarakat bisa memahami begitu ya tentang Web3 maupun tentang NFT. Oke, tapi sebelum itu kita akan bertanya dulu mengenai hal-hal dasar tentang NFT dan juga Web3 agar masyarakat lebih mudah memahami diskusi ini. Nah, sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, Kak Leona dan juga Kak Amelia, saya ada punya pertanyaan nih. Tapi saya mulai dulu mungkin dari Kak Amel ya. Kak, mungkin istilah NFT ini nih cukup booming gitu di tahun 2022 karena memang ada satu orang kreator yang cukup terkenal gitu ya, Gozali, yang waktu itu sampai miliaran rupiah per NFT-nya. Nah, siapa sih yang nggak kenal Gozali ini gitu? Nah, jadi kita ingin tahu mungkin NFT itu apa sih, Kak? NFT itu sendiri sebenarnya adalah suatu bentuk pencatatan karya seni di dalam blockchain. Seperti itu. Nah, NFT sendiri itu muncul karena awalnya itu dari keresahan para pelaku karya seni yang yang khawatir dengan keaslian karya seni gitu. Nah, jadi untuk pembuktiannya itu akhirnya dengan teknologi NFT seperti itu. Apa sih yang membuat NFT ini spesial, Kak? Karena tentunya bisa membantu, pencatatan karya seni itu sendiri. Jadi proses, eee, upload-nya, ke dalam blockchain itu sendiri, lalu, proses penjualan dan pembeliannya sendiri itu jelas dan transparan, seperti itu. Jadi bagi penjual atau pelaku karya seni dan pembeli karya itu sendiri merasa, mendapatkan bukti kepemilikan dari karya seni itu sendiri, seperti itu. Kalau begitu, apakah per NFT itu bisa satu orang saja yang punya atau banyak orang yang punya, Kak? Tergantung sih, sekarang juga ada, aturannya, maksudnya ada settingnya kayak gitu. Mungkin nanti agak susah kalau dijelasin, cuman, karena itu kan bentuknya praktek ya gitu. Cuman kalau ditanya satu orang bisa, dan kalau misalkan banyak orang juga bisa, tergantung dari si pelaku karya seni itu ingin menjual karya seni tersebut gitu. Oke. Nah, berarti kan, dari perbincangan ini kita bisa tahu kalau, seniman ini bisa mendistribusikan karya seni mereka melalui NFT. Betul. Kira-kira langkahnya seperti apa sih, Kak? Untuk langkahnya sendiri kalau aku jabarin ya, melalui kata-kata, pertama di-upload aja atau di-minting ke dalam blockchain. Blockchain sendiri, kalian bisa coba cari sendiri ya, maksudnya do your own research, tapi kayak ada Algorand, ada Ethereum gitu. Lalu nanti akan dijual melalui marketplace NFT. Marketplace NFT sendiri sekarang itu ada OpenSea, ada Foundation, seperti itu. Nah, kalau untuk memang lebih jelasnya sendiri, prosesnya memang butuh praktek. Kalian bisa coba belajar bareng aja sama komunitas ID NFT karena di sini banyak eh, orang-orang dan kita-kita yang mau ngebantu dan belajar bareng kok, kayak gitu. Oke, berarti, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya ID NFT ini punya, sebuah program mungkin untuk memberdayai para seniman untuk mempelajari soal NFT ini? Tentunya ada. Jadi kalau misalkan, mau belajar tentunya dari kita, teman-teman komunitas siap buat ngebantu, buat belajar bareng, eee
bagi teman-teman yang baru mau belajar NFT seperti itu. Lalu kita juga di sini kalau misalkan teman-teman punya project NFT gitu, terus mau minta bantuan kita untuk kayak didistribusikan dan maksudnya biar kayak karyanya itu lebih dikenal, itu kita juga bisa kok. Kayak biasanya kalau di ID NFT sendiri melalui sosial media, itu kita ada Artist of the Week di mana kita ngasih spotlight buat para artis NFT per minggunya gitu loh. Jadi bergilir untuk mempromosikan karyanya, terus juga kenapa mereka terjun di dunia NFT seperti itu gitu. Bagaimana caranya agar mereka bisa terpilih jadi Artist of the Week? Daftar sih nanti. Tentunya nanti bakal kita pandu kok untuk ikut jadi Artist of the Week tersebut gitu. Dari sejak ID NFT ini berdiri hingga saat ini, kira-kira sudah ada berapa seniman yang tergabung dalam komunitas? Banyak ya. Kalau untuk angka Kalau untuk ribuan angka sih. ribuan. Ribuan. Oh, oke, baik. Dan terus berkembang karena banyak banget ternyata teman-teman yang baru banget mau join dan tertarik dengan NFT itu sendiri gitu. Oke. Sobat Tempo, pembicaraan kita semakin seru terutama mengenai NFT. Tapi kita juga akan mempelajari mengenai Web3 yang akan dijelaskan oleh Kak Liona setelah yang satu ini. Tempo mempersembahkan podcast Apa Kata Tempo, sebuah podcast dari redaksi Tempo yang mengulas opini dalam perbincangan santai namun tetap tajam. Tidak hanya itu, podcast ini juga mengungkap cerita di balik berita bersama pemimpin redaksi majalah Tempo. Jangan lewatkan episode terbarunya yang tayang setiap hari Rabu di podcast.tempo.co atau platform podcast favorit Anda. Nah, mungkin kita sekarang akan bertanya mengenai Web3. Saya ke Kak Liona dulu mungkin ya, Kak Liona. Kira-kira pengen tahu sih, Kak, apa sih Web3 itu? Oke, mungkin kita start dari definisinya dulu ya. Jadi our beloved World Wide Web itu tuh punya stages, jadi ada tahapan perkembangannya. Dan dari yang pertama itu yang kita sebut Web 1.0. Jadi ada Web 1.0, Web 2.0, dan yang kita lagi membahas kan Web 3.0. Nah, Web 1.0 ini tuh balik lagi sebagai dia tahapan pertama dari World Wide Web. Dia dikembangkan untuk menyajikan informasi jadi sifatnya tuh statis. Jadi one way information dan konten itu minim interaksi. Jadi once dipublish itu nggak ada yang istilahnya bakalan di-share, yang bakalan di-like, terus di-komen, abis itu tiba-tiba dirubah tuh nggak ada. Jadi dia one way information. Nah, kalau misalnya kita lanjut nih ke Web 2.0, Web 2.0 itu dia membawa interaktivitas, kolaborasi, dan juga partisipasi pengguna. Contoh paling gampangnya tuh social media kita, ya Instagram, Twitter, semua ya you name it lah gitu. Nah, tapi yang interestingnya kalau Web 2.0 itu perkembangannya lebih ke modify the way web pages are designed and used. Jadi enhance-nya dari Web 1.0 itu adalah user interface-nya, penggunaannya. Nah, kalau Web 3.0 ini evolusinya di mana ada utilization dan juga interaction. Jadi, memanfaatkan teknologi baru, let's say AI, artificial intelligence, terus blockchain, terus Internet of Things, dan juga yang baru banget ini yang bisa kita katakan yang banget Web 3 itu adalah semantic web. Nah, ini kan another terminologi. Nah,
Dan secara perbedaan yang mendasar dari ketiga mereka ini itu kontrol data. Jadi kontrol data, terus juga kontrol data dan aplikasinya ini, kalau misalnya web 2.0 dan web 1 ini di satu titik gitu loh. Tapi kalau misalnya 3.0 itu tersebar. Jadi ya itulah yang kita namakan akhirnya jadi decentralized gitu. Nah, kalaupun terkait partisipasi, kan tadi aku sempat mention Web 3.0 itu partisipasi. Nah, partisipasi aktifnya itu dari model ekonomi ya salah satunya ya NFT gitu. Oke. Kira-kira dari Indonesia sendiri, apakah ada website yang sudah menerapkan Web 3.0 ini? Tokomall ya latest ya. Tokomall itu dari toko kripto udah ada sih. Tokomall itu 2022 waktu IDNFT Academy sih udah sih. Kita IDNFT sendiri udah onboard beberapa creator ke salah satu platform lokal yaitu Tokomall gitu. Kalau misalnya secara global sendiri, Kalau global tadi sempat di-mention juga sama Amel itu ada OpenSea Foundation. Kalau misalnya itu biasanya untuk creator yang sifatnya digital visual art. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi musik ada Sound XYZ. Itu juga salah satu yang platform terbesar lah. Kalau untuk lokalnya itu Netra. Jadi Netra tuh kemarin sempat ada di DJ. Artis-artis jazz juga sempat masuk sih di situ. oke. Dari Web3 ini kan berarti masih masih baru banget lah Indonesia mulai menerapkan. Kira-kira apakah ada kesulitan gitu untuk para ini developer mungkin ya dalam dalam mengimplementasikan Web3 ini? Oke. Dari Web3 sendiri itu kan sifatnya udah beda coding dari Web 2.0. Nah, dan sebenarnya pekerja industri Web3 dari sisi developer itu memang nggak terlalu banyak. Itu bisa dihitung under berapa puluh ribu gitu loh. Bahkan sampai dengan 2022 itu masih 21.000 kalau aku nggak salah baca. Nah, dari ini kan gapnya banyak, maksudnya kebutuhannya, demand-nya dia secara industri itu gede, tapi pekerjanya dikit. Nah, ini bisa jadi salah satu ya peluang-peluang lah gitu. Nah, mengenai Web3 ini sendiri sempat ku baca gitu, IDNFT ini punya programnya kan untuk diperkenalkan ke kampus-kampus Yes. yaitu Web3 Web3 on campus. Nah, kira-kira dari 2023 sendiri sudah berapa kampus yang disambangi? Dari 2023 kalau misalnya kita hitung 1 tahun, kita udah ada sekitar 14 kampus dan kurang lebih roadshow di 7 kota. Sampai dengan tahun ini bulan Maret itu kita udah 19 dan kita 19 kampus dan kita juga approach juga berbagai macam maksudnya berbagai kampus juga di seluruh Indonesia. Dan pas banget tanggal 8 ini tuh kita lagi roadshow di Universitas Mataram Lombok. Jadi tetap jalan sampai hari ini dan kita juga want to say thank you juga buat Tempo udah jadi media partner buat Web3 on Campus sampai dengan 1 tahun ini. Thank you so much. Dan interesting sih, maksudnya kita nggak nyangka semua sebenarnya mahasiswa tuh interest nih dengan peluang dan opportunity dari dunia Web3 gitu. Jadi banyak sih. Kalau misalnya untuk kampus-kampus yang dipilih sebagai kampus tujuan Web3 on campus itu apakah ada spesifikasinya mungkin yang ada jurusan informatika atau apa? Ya, interesting questions. Oke, buat universitas kita tidak menutup gitu loh. Kita tidak menutup yang namanya pengetahuan dalam artian maksudnya semua fakultas kita sangat open, tapi memang untuk kurasinya sebenarnya nggak ada gitu loh. Karena memang kita open, pertama pasti kan Web3 sendiri kan perkara edukasi. Edukasinya mungkin biasanya starting dari manajemen dulu. Manajemen karena kan ada sisi bisnisnya juga. Banyak kan startup yang juga muncul kan. Tapi at the end of the day, backgroundnya orang-orang startup belum tentu juga anak bisnis gitu loh. Let's say ada yang dari perikanan atau gimana. Terus juga kedua kita juga selain edukasi kan kita juga ada adopsi. Nah, adopsi ini kan di berbagai jenis lini industri gitu loh. Informatika memang itu pasti paling utama. Seni sendiri kita juga udah sama isi Bali, terus kita lagi juga mau ongoing sama UPH musik juga, dan dalam artian ini kan anak-anak seni nih, nah nggak menutup kemungkinan nih gitu. Jadi
Itu juga kenapa kita nggak terlalu kurasi banget karena kita memang mau semua mendapatkan edukasi yang setara. Kalau misalnya semua jurusan bisa ikut mengetahui mengenai Web3 on campus, kira-kira memang materinya isinya apa sih? Kalau untuk materi sendiri pasti tentang Web3, kemudian kita bahas juga terkait dengan NFT karena background ID NFT sendiri kan dari komunitas NFT dan juga creator. Tapi di samping itu juga kita ngebahas tentang blockchain dan cryptocurrency dan juga metaverse. Jadi memang topik-topik yang topik-topik terhangat yang juga jadi concern dan viral ya yang di Indonesia gitu. Oke, begitu. Nah, mungkin setelah banyak mendatangi kampus, selain itu pun juga kan pasti ada nih banyak orang yang nanya di media sosial gitu ya, baik dari mahasiswa ataupun dari orang-orang di media sosial ini, kira-kira ada nggak sih miskonsepsi mungkin yang terjadi yang mereka sering tanyakan mengenai NFT? Oke, dengan NFT dan juga dengan Web3 sebenarnya pertanyaan mereka yang paling sering ditanyain itu satu, bedanya sama pinjol apa? Itu sering dengan pinjaman online. Terus kedua, ini sama dengan judi online atau enggak? Udah pinjol judi online. Ini tuh selalu jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kita sebenarnya kalau misalnya secara investasi kita turun nih dari Web3 kan ada cryptocurrency. Yang orang tahu itu kan NFT secara artnya, tapi kan dia ada cryptocurrency juga sebagai produk dari Web3. Nah, si produk ini tuh karena dia sebenarnya a high risk investment, itu yang membuat jadi kayak naik turun karena kita tahu sendiri itu investasi resiko tinggi, sedangkan pinjol judi online ini kan beda gitu, ini bukan investasi. Nah, itu sih yang sebenarnya dari sisi ID NFT, baik dari social media, dari Web3 on campus, kita juga punya ID NFT Academy, waktu itu ada programnya dan hopefully bisa jalan lagi di tahun ini. Kemudian ada temu NFT, temu Web3, semua kita tuh mau meliterasi dan mau edukasi miskonsepsi ini, karena sebenarnya miskonsepsinya itu nggak hanya dari sisi mahasiswa loh, dosen juga ada, karena kayak ini apa sih nih? Ini teknologi apa sih nih? Ini yakin nih bisa jalan karena kayak gak ada fisik gitu loh. Fisiknya gak ada gitu loh. Ada semua, it's all about the digital things. Dan ya kehadirannya kita lah di situ untuk meluruskan itu semua. Dan latest I think ada juga pertanyaan terkait halal dan haramnya juga gitu loh. Dan ini juga kita sebagai maksudnya community yang dapat kesempatan juga untuk bisa ngejelasin ini tuh begini gitu loh, dalam artian sudah mulai mau dibereskan lah ini secara maksudnya halal atau haramnya. Jadi kan kita tidak ada lagi miskonsepsi dari judi online aja kan kita juga sendiri udah takut gitu loh gitu. Nah, meskipun tadi kalau misalnya membicarakan soal Web3 on campus ini ada banyak banget yang dibahas. Kira-kira kalau misalnya untuk NFT sendiri, apakah ada nih nanti NFT on campus? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Amelie. Sebenarnya bisa juga, itu menarik. Cuman mungkin ini gabung sama Web3 on campus aja kali ya gitu. Karena kan emang program Web3 on campus ini kan udah jalan juga gitu. Jadi nanti kita coba untuk adopsi juga NFT gitu. Dan sebenarnya waktu pas di BINUS, jadi kan kita pernah ngadain Web3 on campus juga di BINUS. Dan sebenarnya di sana juga kita ngebahas soal NFT kok. Dan kita bahkan ngundang kreator NFT di sana. Kalau tahu Kadila Maharani, kita undang jadi speaker di sana untuk bahas mengenai NFT seperti itu. Oke. Dari semua program ataupun dari semua program yang dijalankan oleh ID NFT, apakah program Web3 on campus ini yang tersukses? Interesting questions. Yes. Sebenarnya gini sih, kalau untuk sukses kan semua event atau semua project kita jalani itu sebenarnya terbilang sukses gitu. Tergantung dari penilaiannya sendiri gitu. Karena kan setiap event dan project punya tujuannya masing-masing. Menurut aku sendiri, selama tujuan dan goals-nya itu sendiri udah tercapai, itu udah bisa dibilang sukses. Karena kondisinya kan objektivitasnya dari sisi ID NFT itu adalah balik lagi literasi, edukasi, kita educate, embrace, and empower, dalam artian semua runningnya eventnya ID NFT semua selalu mencakup 3 poin itu dan semuanya tercapai, dan itu ya
Ya kesuksesan tersendiri sih. Dalam artian balik lagi objektif dari sisi kitanya ya kembali lagi pasti 3 itu. Berarti setelah menjalankan program-program seperti Web3 on Campus dan program lain dari IDNFT, apakah mungkin ada gelombang ketertarikan gitu dari orang-orang ataupun mahasiswa ya berarti yang untuk join di IDNFT ataupun ikut tren ini? Oh, itu Banyak sih. impactful ya, dan banyak loh yang benar-benar tertarik dan mau join gitu loh ke IDNFT setelah program ini ya. Baik dari mahasiswa seperti yang tadi disebutkan ya, dan juga orang-orang awam bahkan, karena fun fact juga aku ngeliat ada beberapa orang awam yang tiba-tiba ikut gitu, tiba-tiba datang gitu loh. Iya. Dan mereka karena tertarik mau belajar, dan itu yang justru harus diapresiasi gitu. Rasa ingin tahunya mereka maksudnya setelah lihat dari sosial media juga dan apa kayak artist of the week, creator of the week, mereka jadi interest kayak nggak bisa nih, kayaknya waktunya gue nih gitu loh. Jadi starting dari situ sih. Berarti apa namanya pengetahuan yang mereka dapatkan dari program-program dari IDNFT ini bisa membuat mereka tuh semakin tertarik lagi untuk apa namanya mengetahui mengenai NFT sendiri. Nah, mungkin kita setelah ini akan membahas mengenai future of NFT, tetapi sebelum itu kita cek dulu yang satu ini. Setiap peristiwa mempunyai banyak sisi. Selalu ada bagian yang tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mata pena yang tajam. Tempo mengungkap cerita di balik peristiwa, menggali lebih banyak informasi mendalam dari berbagai sumber kredibel, merangkai kepingan fakta serta kesaksian menjadi berita yang lengkap dan menjelaskan. Dapatkan majalah Tempo dengan berlangganan. Oke, sebelum kita membahas soal future of NFT dan juga Web3, mungkin aku pengen bertanya dulu ke Kak Amelia mengenai tren penjualan NFT yang mungkin di 2021 itu sempat agak menurun ya. Kak? Iya. Nah, kira-kira bener nggak sih berita kalau misalnya 95% NFT yang dijual pada saat bullish tahun itu sekarang nilainya 0? Kalau misalkan kayak gitu aku sebenarnya kurang setuju. Kenapa? Karena balik lagi NFT itu kan adalah sebuah teknologi yang digunakan karya seni gitu loh, untuk penjualan karya seni tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk nilai karya seni itu sendiri bersifat subjektif alias berbeda bagi setiap kolektor gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan bahwa nilai karya seni itu menjadi 0, karena bagi para kolektornya itu sendiri mungkin mereka punya nilai sendiri gitu loh. Kenapa mereka memilih karya seni itu, membeli karya seni itu? Karena balik lagi sebenarnya karya seninya itu sendiri adalah barang koleksi seperti itu. Jadi ketika ada berita kalau NFT nilainya jadi 0, aku kurang setuju gitu. Karena itu dari segi deskripsi, dari segi pengertiannya sendiri aja udah berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin ini agak sedikit out of topic, cuman aku mau bertanya, mungkin dari beberapa media sosial yang sekarang banyak digunakan, aku tuh paling aware kalau misalnya Twitter atau X itu menggunakan mempunyai sebuah fitur yang bisa digunakan untuk mengubah profil picture-nya jadi NFT ya. Betul. Apakah ini sebuah inovasi yang bagus dan perlu diterapkan di media sosial lain? Oh, tentu dong. Karena ini kan justru membuat NFT itu sendiri semakin berkembang kan. Kalau misalkan kita lihat dulu kan Instagram juga ada ya
collectibles ya, NFT digital collectibles. Nah, itu kan juga sebenarnya bentuk dari dukungan ya dari sosial media Instagram dan Twitter untuk mendukung para kreator dan NFT itu sendiri gitu. Nah, apalagi sekarang di X juga ada fitur seperti itu, dah tentunya ini juga tanda bahwa NFT kedepannya akan berkembang seperti itu. Oke. Apakah mungkin ada sebuah kerjasama yang harus dilakukan dengan media sosial itu dulu sebelum sebelum menjadikan sebuah fitur seperti mengubah profile picture dan yang lain-lainnya? Kalau aku kurang tahu ya, mungkin do your own research menurutku, tapi setauku sih nggak ada ya. Mungkin cuman kayak proses-proses setting gitu-gitu sih setauku. Oke, baik. Kenapa NFT penting untuk dipelajari? NFT itu kan balik lagi ya, perkembangan teknologi kan yang tujuannya untuk mempermudah, dan di sini sendiri case-nya adalah mempermudah para pelaku seni untuk mendistribusikan, untuk menjual dan mendapatkan kejelasan atau sertifikasi digital dari karya seninya seperti itu. Nah, tentu ini penting buat dipelajari terutama bagi para kreator dan pelaku seni yang ingin mengembangkan karir mereka sendiri seperti itu. Kalau untuk para penikmat seninya seperti apa? Kenapa mereka harus perlu membeli NFT dan bukan membeli karya seni dalam bentuk fisik? Gini, kalau misalkan untuk para penikmat seni sendiri, NFT itu bergunanya apa? Untuk mempermudah proses transaksi mereka dalam jual beli karya seni itu sendiri dan untuk mengkoleksi. Karena kan kalau misalkan konvensional mungkin kalau lukisan misal terlalu besar untuk dipajang atau prosesnya agak ribet atau kayak aduh ini keaslian dari penjualnya gimana atau apa. Nah, NFT itu memperingkas itu semua. Jadi lebih efisien, lebih efektif. Kalau begitu, apakah ada sebuah regulasi yang mengatur apabila sang pembeli dari NFT itu ingin membuat NFT dia ini di-print atau ya dijadikan fisik? Kalau misalkan itu aku rasa itu kebijakan dari penjual karya seni itu sendiri sih. Jadi kayak pembeli dan penjual itu mungkin nanti bisa compromise di belakang gitu kayak aku mau beli nih karya seni ini tapi aku juga pengen karyanya langsung atau gimana. Biasanya sih kayak gitu gitu. Jadi kebijakan mereka. Oke, baik. Mungkin kita balik lagi ke Web3 gitu ya. Kalau misalnya Web3 sendiri kenapa penting untuk dipelajari sampai ada programnya Goes to Campus? Oke, Web3 balik lagi sama itu teknologi, dan teknologi nggak mungkin berhenti di satu titik, stage-nya tetap ada. Once kita nggak ngerti, once kita nggak tahu, akhirnya kita keterbelakang dengan lingkungan yang ada. Dalam artian semua informasi yang semua orang lain udah tahu, terus kita telat nih. Tapi keterlambatannya itu membuat kita jadi nggak bisa, let's say nggak bisa kerja atau nggak bisa maksudnya major effect-nya tuh cukup tinggi gitu loh. Yang penting adalah mengetahui literasi Web3 yang benar, dalam artian supaya kita nggak kena scam, kita nggak salah langkah ataupun mau investment di cryptocurrency juga tiba-tiba nggak salah terus abis itu marah-marah atau gimana, karena balik lagi literasi yang benar itu yang menentukan kedepannya kita itu maksudnya hubungan kita sama teknologi Web3 itu gimana. Jadi penting banget. Oke, kalau begitu bagaimana kira-kira Kaliona melihat future dari Web3 sendiri? Bagaimana mungkin dalam beberapa tahun ke depan sudah mulai lebih marak lagi di Indonesia atau seperti apa? Maraknya industri Web3 itu sebenarnya balik lagi nggak hanya NFT. Sebenarnya ada beberapa juga, dan salah satunya ada decentralized science, decentralized finance, dan ini semua sebenarnya udah dibahas. Even smart contract itu juga termasuk yang paling dibahas di tahun ini, dan mungkin akan penggunaannya secara fisik dan massal itu tahun depan. Kalau kita nggak siap mengerti ya susah sih. Dan juga penggunaannya ya jangan kaget sih sebenarnya, karena maksudnya AI juga udah masuk. NFT juga udah mulai dipakai di sosial media. Dalam artian kita ganti jadi profile picture itu ya itu udah benar-benar clear, tapi makin cepet sih sebenarnya di beberapa tahun ke depan. Oke. Mungkin ini juga unrelated questions, cuman aku cukup penasaran kalau misalnya Web3 sendiri ini ketika nanti sudah ada developer yang ingin memasang gitu ya, mungkin dengan base Web3, apakah ada hubungannya dengan pemerintah yang mengatur internet seperti itu?
Oke, untuk regulasi tetap antara industri player sama negara tetap melakukan yang namanya regulasi, dan itu memang dijalankan. Dan ASEAN sendiri yang aku tahu udah menetapkan. Jadi supaya sebenarnya gini, ini untuk melindungi juga kita dari maksudnya dari hackers, ngelindungin kita juga dari pencurian data. Jadi itu tetap dilindungi juga. Jadi sebenarnya interesting question sih, karena regulasi sendiri kan nggak serta-merta untuk menutup, tapi sebenarnya melindungi gitu. Tapi by now, I think Indonesia udah cukup di depan lah sebenarnya. Kalau misalnya setahu aku tuh dari beberapa jurnal, beberapa research, Indonesia udah cukup kedua lah di lingkungan ASEAN ya untuk persiapannya dengan industri Web3. Karena pertama Singapura, kedua Indo, mulai Malaysia, Thailand, dan semua-semua. Kalau misalnya kita bisa mengetahui, kita sudah membahas soal masa depan dari Web3 sendiri, aku pengen tahu kalau misalnya masa depan dari NFT. Nah, kira-kira apakah ada NFT yang akan to the moon? Kalau misalkan soal to the moon ya, menurut aku balik lagi, kita nggak bisa tentuin kayak A atau B atau C, kita masih belum, karena menurut aku semua project NFT dan NFT itu sendiri punya peluang kok untuk bisa to the moon gitu loh. Apalagi lagi sekarang yang NFT lagi mau naik lagi nih. Jadi kalau para kreator dan pelaku seni pengen ngembangin NFT-nya, ini lagi bagus banget loh untuk join sekarang, untuk ngembangin NFT mereka sekarang gitu loh. Jadi untuk kedepannya jadi bisa naik gitu loh. Jadi ketika NFT semakin naik, mereka juga semakin naik kayak gitu. Kalau misalnya membicarakan soal NFT yang sedang akan naik, itu bagaimana cara memprediksinya? Nah, itu unpredictable ya, karena karena gini kan, NFT itu variatif ya, terus juga pelaku karya seni juga banyak gitu loh, dan balik lagi kita nggak bisa memprediksi orang yang di sini subjektif, apa ya, nilainya gitu loh. Bisa aja tiba-tiba FOMO-nya A atau tiba-tiba FOMO-nya B, dan FOMO itu juga kan sangat berpengaruh ya dalam proses daya beli di NFT itu sendiri gitu. Kayak mungkin kalau kita lihat kayak mungkin dulu kita nggak pernah berpikir kalau misalkan kayak foto Gozali itu bakal terjual sampai seharga setinggi itu gitu. Tapi ternyata terjual loh kayak gitu. Baik. Berarti kalau begitu ini sebagai pertanyaan terakhir baik untuk Kak Amel dan juga Kak Liona, melihat adanya tren FOMO juga ya di yang berperan besar di NFT, kira-kira seperti apa saran untuk baik para pengguna NFT maupun para pembuat karya seni gitu untuk berinvestasi ataupun memproduksi barang di NFT? Kalau misalkan untuk saran sih, pertama pasti aku selalu bilang coba buat dulu aja, karena itu yang selalu apa ya, kadang jadi penghalang gitu dan bahkan jadi penghambat juga gitu. Yang penting buat dulu aja, kreasi dulu. Bahkan aku juga pernah lihat anak kecil ada kok yang mau buat NFT, mau jual NFT. Itu anak SD gitu dan dibeli, ada yang beli gitu, ada yang menghargai karya itu gitu. So, jangan takut buat berkarya, buat dulu aja. Untuk prosesnya sendiri, kalau kalian mau belajar, kita dari ID NFT terbuka untuk belajar bareng. Banyak kakak-kakak di sini, teman-teman yang mau bantu prosesnya. Bahkan kalian kalau nggak ngerti sama sekali, kita ajarin dari nol sampai kalian paham. Sampai kalian bisa beneran sampai bahkan dapat hasil dari penjualan tersebut gitu. Oke, kalau dari aku choose the right community, kemudian be in your own skin. Kenapa? Karena as seniman, identity itu menjadi nilai dan ya nilai tambahan buat karya kita, dan kita nggak bisa pungkirin kolektor pasti lihat, maksudnya kolektor ataupun siapapun yang akan membeli pasti akan lihat identitas dari karyanya. Dan ketiga, kita mesti tahu technical terminologinya, supaya ketika kita lagi mau membuat smart contract yang jadi salah satu inti dari ketika kita mau ngejual NFT, kita nggak salah langkah gitu loh. Karena balik lagi ke literasi, balik lagi dapetin community yang tepat, dan mau nggak mau yang paling terakhir ya memang harus buat karya gitu loh, upload di platform, dan branding juga di social media, supaya ya
dari langkah kecil itu sih yang akan membuat kalian kayak langkah 1, langkah 2, langkah 3, lama kelamaan juga ya to the moon gitu. Ya, mungkin aku tambahin control your expectation Ya. gitu. Jangan kalian kira-kira sebaiknya tuh jangan kayak mikir oh kalau aku jualin NFT pasti bakal aku kayak Gozali gitu dapat uang sebesar Oh, ya. Gozali. No. Gitu. Kita semua butuh proses. Kita harus nikmatin prosesnya, mau berjuang juga ngasih effort dengan Iya. share di sosial media itu effort, Itu effort. gitu. Shilling betul. semua. Shilling tuh paling semales-malesnya buat ngomong di X space. Mau nggak mau memang harus shilling sih, karena NFT kan balik lagi it's a digital, maksudnya Web3 dan NFT community-nya digital. Kalau kita nggak speak up di shilling tuh kayak satu stage di mana kita tuh bisa mempromosikan karya seni, mempromosikan diri. Jadi kayak pitching juga sih, pitching ke teman-teman sesama kolektor, sesama NFT artis. Dan balik lagi at the end ya nggak bisa muluk-muluk langsung kayak sekali upload, nggak juga gitu. Sekali upload langsung itu ya kalau kayak gitu udah creator tradisional tiba-tiba masuk NFT. Tapi kalau kita yang memang start dari nol, aku agree banget sama apa yang dibilang Amel, kita juga tetap harus kontrol ekspektasi. Karena effort yang kita keluarin mungkin nunggunya beberapa lama gitu. Berarti selain pengetahuan yang mendalam terlebih dahulu sebelum menggunakan ataupun berkarya dalam NFT, kita juga memerlukan keberuntungan dan juga kesabaran ya, karena memang nggak semua orang seberuntung Gozali untuk bisa famous itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Amel dan juga Kak Leona sudah berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya mungkin ya di ngopi sore kali ini. Semoga infonya bermanfaat untuk baik kita yang ada di studio ini maupun teman-teman Sobat Tempo yang ada di rumah. Sampai di sini saya Michelle menemani Sobat Tempo. Jangan lupa untuk selalu kunjungi website Tempo Media Group di www.tempo.co dan juga baca majalah Tempo di Tempo Application yang bisa diunduh di Play Store dan juga App Store. Nah, akhir kata saya Michelle beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.